Ya, baik. Kalau sudah direkam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan hari ini akan dilaksanakan uji komprehensif untuk Pak Ahmad Fauzi peserta Lagi. PTG mata bidang studi fikih ya 1B. Baik, pada kesempatan ini Pak Fauzi akan menyampaikan tentang hukum waris dalam Islam ya. Iya. Untuk melaksanakan uji komprehensif ini saya minta dimulai dulu dari praktek. Silakan Bapak bisa mempraktekkan dari awal sampai akhir secara singkat. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu di kesempatan kali ini. Hari ini kita akan memulai pelajaran, namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga untuk pembelajaran kali ini harapannya adalah kita bisa mendapatkan kelancaran, bisa mendapatkan ilmu manfaat, bisa mendapatkan banyak hal yang berkaitan. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang ilmu mawaris. Dan aku semuanya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, kita akan merefresh dulu atau mengetahui materi yang kemarin telah kita pelajari. Apa kira-kira anak-anak yang kemarin kita pelajari? Bapak-bapak kemarin? Oh ya, bab nikah. Ya, alhamdulillah. Adakah masih ingat bab nikah? Oh sudah, ya masih ingat, alhamdulillah. Jadi apa nikah itu? Nikah adalah melaksanakan melaksanakan ya seperti akad nikah, suatu yang telah ditentukan oleh syariat Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan itu. Baik, selanjutnya anakku semuanya, ya sebelum kita masuk pada materi inti nanti ya, kita akan menanyakan sedikit, kira-kira sudah tahu, sudah pernah dengar tentang istilah ilmu mawaris? Oh ya, alhamdulillah. Ya, apa si Mak Rahmat siapa? Apa itu ilmu mawaris? Nah, ilmu mawaris adalah ilmu tentang pembagian atau ketentuan dari harta warisan. Ya, itu anakku semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ilmu mawaris. Oleh karena itu kita perlu pula mengetahui untuk tujuan indikator dari pembelajaran ilmu mawaris. Di antaranya nanti kalian bisa menganalisis dari ketentuan-ketentuan ilmu mawaris. Selain itu untuk tujuan indikator yang juga perlu diketahui, selain dari pengetahuan juga harus memahami tentang sikap ya. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu adalah indikator ya sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Paham semuanya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, untuk kali ini marilah kita mulai untuk materi tentang ilmu mawaris. Di mana ilmu mawaris ini hari ini kita akan membahas beberapa tema subtema ya yang berkaitan dengan definisi atau dalil atau kedudukan, hukum dan sebagainya.
juga dari subtemanya kita akan membahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian, orang-orang yang termahjub, orang-orang yang secara hukum itu bisa mendapatkan warisan dengan hubungan apa, ya. Kemudian orang-orang yang tidak bisa mendapatkan warisan, sebab-sebabnya apa, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi-materi tersebut yang bermuara pada ketentuan hukum mawaris. Baik anak-anak semuanya, ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, ya. Ya, baiklah, marilah kita mulai untuk materi yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang ketentuan hukum mawaris. Di mana kita yang pertama kita mengetahui tentang definisi dari hukum mawaris itu. Definisi tentang ilmu mawaris. Jadi ilmu mawaris itu adalah ilmu yang membahas tentang bagian-bagian atau ketentuan-ketentuan dari pembagian warisan. Ketentuan-ketentuan dari pembagian warisan. Jadi di situ siapa-siapa saja yang mendapatkan pembagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris. Nah, itu dari pengertiannya. Dari definisi secara bahasa, kita mengetahui secara bahasa bahwa ilmu mawaris adalah dari kata waritha yarithu, ya, dari bahasa Arab, dari kata waritha yarithu yang bermakna yang bermakna peninggal atau harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, itu. Jadi kata mawaris ini berasal dari bahasa Arab, anak-anak, yang merupakan jamak dari kata miroth. Jamak dari kata miroth, ya, bentuk masdar, mengikuti bab 6 dalam istilah sharaf, ya. Waritha yarithu rith, mirothun, ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru kulli warithin wa kayfiyatut tawzi'. Jadi yang namanya ilmu mawaris menurut istilah adalah ilmu yang dengan dialah, ya, yu'rafu bihi man, ya, orang yang yarithu, man yarithu, orang yang menerima pusaka, kemudian wa man la yarithu, orang yang tidak mendapatkan pusaka, kemudian wa miqdaru kulli warithin, dan takaran atau ukuran setiap ahli waris, dan juga wa kaifiyatut tawzi', dan juga bagaimana caranya dalam pembagian waris itu sendiri. Dan ilmu waris itu juga istilah lainnya bisa dikatakan adalah ilmu faraid, ya. Ilmu faraid. Jadi kenapa dinamakan ilmu faraid? Ya, karena itu faraid adalah bagian atau ketentuan-ketentuan, ya. Itu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Nah, itu anak-anak. Jadi itu definisinya. Kemudian selanjutnya untuk hukum mempelajari ilmu mawaris. Jadi pada hukum mempelajari ilmu mawaris ini para ulama memang berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa hukum ilmu mawaris itu hukumnya fardu kifayah. Ini masyhur dan banyak diikuti, ya. Untuk ikhtilaf yang lainnya, ini ada sebagian ulama yang memberikan hukum yang lebih berat lagi, yaitu fardu ain. Tapi ini pada sebuah kasus tertentu, ketika orang-orang sudah tidak ada yang mau mempelajari ilmu mawaris, maka ilmu mawaris dijadikan hukumnya menjadi fardu ain. Nah, ini lebih berat, tapi yang kemudian banyak diikuti
Ini dari hukum fardu kifayah. Artinya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu mawaris, maka kewajiban yang lainnya gugur. Nah, akan tetapi jika dalam satu daerah atau wilayah tidak ada seorang pun penduduk, ya, tidak seorang pun penduduk yang mempelajari ilmu mawaris, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Nah, itu dari hukum mawaris. Untuk tujuannya apa? Tujuan ilmu mawaris. Tujuan ilmu mawaris apa? Apa anak-anak ada yang tahu? Oh ya, jadi tujuan ilmu mawaris itu adalah untuk memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dan melaksanakan syariat Islam, ya, yang terkait dengan pembagian harta waris. Kemudian apa? Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Yang ketiga, di antara tujuan dari ilmu waris adalah menyelamatkan harta benda si mayit. Nah, itu. Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang yang zalim, yang serakah, yang macam-macam lah, pokoknya ingin menguasai banyak harta itu. Jadi orang yang macam-macam, ada yang nompo, ponone, ono sing kepengen ya. Nah, itu kendala-kendala yang ada di masyarakat itu banyak, ya. Nah, kemudian kita beranjak pada syarat rukunnya. Nah, syarat rukunnya, syarat rukun, syarat mawaris, ya, syaratnya yang harus ada di situ. Satu adalah orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Nah, syarat yang pertama yaitu ada orang yang mewariskan itu sudah meninggal dunia, harus sudah meninggal dunia. Kalau belum, namanya bukan waris. Nah, kemudian yang kedua, ya, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup. Jadi orang yang mendapatkan warisan itu harus hidup. Yang sudah mati ya berarti tidak menjadi haknya karena sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi yang mewariskan dan mewarisi itu sudah beda waktu. Yang mewariskan itu sudah meninggal, kemudian yang mendapatkan warisan itu sudah jauh meninggal sebelum yang mewariskan itu meninggal. Jadi lebih dulu yang mendapatkan warisan meninggal, ya. Jadi yang meninggal itu lebih dulu pada yang mendapatkan warisan. Wah, bolak-balik ini. Nah, itu. Dan ini dikatakan ya meskipun masa hidupnya sangat sebentar saja. Jadi ahli waris yang akan mendapatkan warisan ini betul-betul telah hidup. Meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Ya, walaupun yang mendapatkan warisan ini hidupnya hanya 1 menit, ya, setelah yang mewariskan itu meninggal. 1 menit itu sudah dihitung ya hidup, ya, masih hidup. Jadi yang mewariskan itu lebih dulu lah begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang kedua, diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Adanya hubungan-hubungan yang secara syariat itu bisa atau berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas, ya. Insya Allah akan kita bahas apa-apa saja yang berkaitan dengan ini hubungan ahli waris ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari syaratnya, satu alasan yang menetapkan seorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Jadi ada alasan yang menetapkan seorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Contohnya misalkan seperti hal-hal yang tidak ada hubungannya, tapi ada sebuah ketetapan di situ yang ia ternyata berhak mendapatkan warisan. Tidak ada hubungan ahli waris, ya, tapi dia mendapatkan warisan. Contohnya seperti al-mu'tiq. Al-mu'tiq ini adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi ia nanti berhak ketika budaknya meninggal
dan kondisi budak ini kaya raya, ini yang pernah memerdekakan budak ini akan mendapatkan warisan. Nah, kemudian yang kaitan sama rukun, cepat saja anak-anak ya, nanti waktunya tidak tidak molor. Untuk yang kedua yaitu rukun mawaris. Berkait dengan rukun mawaris nih yang perlu ada dalam mawaris. Satu ya, adanya warithun. Warithun ini adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Warithun. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya pewaris. Apa istilahnya? Pewaris ya. Pewaris tunggal, artinya anak atau siapa yang hanya mendapatkan warisan. Ya, warithun. Warisaya risuris mirothun warithun, yang mendapatkan waris. Kemudian selanjutnya ada istilahnya muwarris. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini kepena, kadang bingungnya itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah maurus. Ya, maurus. Maurus ini adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Nah, dan selanjutnya adalah tentang kedudukan ahli waris. Ada yang perlu ditanyakan untuk syarat dan rukunnya? Oh, ada. Tentang apa itu? Yang maurus. Harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Apa aja, Pak? Oh ya, yaitu adalah nanti antaranya ada pembayaran hutang, ada tajhizul jenazah, tajhizul mayit atau pengurusan jenazah. Nah, itu. Kemudian nanti ada yang mengatakan zakatnya itu juga harus dihitung. Atau mungkin wasiat. Nah, wasiat kalau ada ini, wasiat berkaitan dengan harta warisannya harus diperhatikan di situ. Nah, untuk kedudukan ilmu mawaris merupakan kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Jadi ini penting, merupakan solusi efektif dalam berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta warisan. Ya, itu. Selanjutnya apa nih? Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Ya, seperti tadi yang ditanyakan ya, bahwa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan ini ada zakat, ada tajhizul mayit, kemudian ada pelunasan hutang mayit, dan juga ada wasiat. Nah, itu. Kemudian ada sebab-sebab seorang mendapatkan warisan, ada sebab pernikahan yang sah ya. Ada sebab wala, kemudian ada sebab nasab ya. Yang keempat ada sebab kesamaan agama. Nah, itu sebab pernikahan yang sah. Kemudian sebab wala ya. Kemudian ada sebab nasab, kemudian ada sebab kesamaan agama. Ini harus ada ini sebab yang seorang bisa mendapatkan warisan. Kalau nikah tidak sah ya berarti tidak dapat warisan ya. Ada tidak nikah yang tidak sah? Ya tidak, secara hukum ada. Islam yang menentukan ada nikah yang tidak sah ya. Ya pastinya ada. Kemudian wala atau sebab jalan memerdekakan budak, itu tadi yang mu'tik itu ya. Selanjutnya adalah sebab nasab, hubungan keluarga atau sebab kesamaan agama. Nah, ini